Dia mencari lomba ke di tempat yang jalanan, salah gitu, di Pak, tempat ya? yang salah di jalanan, Iya, benar. lomba membunuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara podcast Man Kota Losmawe. Hari ini kita kedatangan tamu 2 orang yang bakalan menemani saya berbincang 15 menit ke depan. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Ustadz Muhadar STH. Beliau lahir di Ulemadon, Aceh Utara tanggal 22 Juni 1978. Beliau memiliki keahlian sebagai Hakim Cabang Hifzil Quran, penyuluh umat YouTube Muhadar Official, dan Direktur LTQ Ibnu Abbas Losmawe. Sekarang beliau bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Losmawe di Provinsi Aceh dan menjabat sebagai penyuluh agama pertama. Nah, kemudian di samping kiri saya ada Bapak Fakrul Razi, SPD MPD. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 2 Losmawe, sebagai Ketua PGRI Kota Losmawe mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan Ketua LPTQ Kecamatan Banda Sakti Kota Losmawe. Nah, jadi hari ini kita bakalan bahas sedikit tentang acara di Man Kota Losmawe kemarin, yaitu acara Rampo Fest. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih acara Rampo Fest itu apa. Jadi acara Rampo Fest itu adalah acara di mana kami menggabungkan perlombaan agama, perlombaan seni, perlombaan olahraga, dan pendidikan itu dalam satu perlombaan dan bisa diikuti oleh siswa SMP se-Aceh. Nah, jadi ini masuk ke pertanyaannya. Saya mulai dari Ustadz Muhadar dulu. Jadi Ustadz Muhadar, gimana tanggapannya ketika pertama kali melihat acara Rampo ini? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau dibilang kesan pertama sangat luar biasa ya, karena kita melihat bagaimana anak-anak ini semuanya aktif ya, semuanya aktif. Ada yang jadi panitia, kemudian mereka mengkoordinir kawan-kawannya, teman-temannya, kemudian sekaligus ini juga menunjukkan bahwa betapa anak-anak muda itu memang harus energik ya. Nah, jangan sampai anak-anak muda itu mirip orang tua. Jadi dengan kegiatan ini menjadikan remaja itu sebagai wahana mengekspresi diri. Nah, mereka untuk mengungkapkan kemampuannya yang luar biasa. Kemudian dan kita berharap kegiatan seperti ini kalau bisa di semua sekolah diadakan seperti ini. Nah, jadi sehingga dengan bertanding dan bersanding ya, secara secara penuh kejujuran. Di sini juga kita melihat akan lahir anak-anak berprestasi, karena memang dalam sistem perlombaan itu akan lebih mudah mencari bakat ketimbang bukan perlombaan. Karena dengan perlombaan begini mereka akan mempersiapkan diri ya, sesuai dengan cabang masing-masing tentunya. Dan sekali lagi untuk Man Losmawe ya sangat luar biasa ya, dengan kegiatan seperti ini, dan ini sekaligus menjadikan ukhuwah ya, ukhuwah antara murid dengan dewan guru ya, dengan panitia, dengan kepala sekolah dan semua stafnya, sekaligus wali siswa yang menemani siswanya itu ikut lomba. Jadi ternyata lomba ini bukan hanya mencari bakat saja, tapi juga menjadi sarana silaturahim, ukhuwah, berkat di antara mereka. Itu mungkin yang bisa kami tanggapi. Alhamdulillah, berarti untuk sejauh ini udah bagus, dan kita itu sebagai generasi muda juga dituntut untuk kreatif ya Ustaz. Iya. Nah, kalau dari Bapak Fakrul Razi, gimana kesan pertama Bapak ini tentang acara Rampo ini? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Alhamdulillah. Pertama sekali saya kan sekarang membaku jabatan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Losmawe. Itu kami dapat undangan ya. Saya sendiri yang mengumumkan kepada para siswa di hari Jumat ya, ketika selesai habis yasinan. Mereka sangat antusias untuk mengikuti acara kita ini ya. Oleh karena demikian, karena kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang diberlombakan di MAN ini itu ada kaitannya dengan ekskul yang ada di SMP Negeri 2 Losmawe. Di sana ada PMR, ada pramuka, ada rohis, ada olahraga, tahfidzul Quran, bahkan itu kegiatan tahfidzul Quran, tahsinul Quran, tilawatil Quran, kemudian Iqra dan lain sebagainya itu adalah ekskul yang wajib di sekolah kami itu.
Jadi dari 815 siswa di SMP Negeri 2 Suame, ya dari sekian ekskul yang saya wajibkan itulah tahfizul Quran. Walaupun waktu bertanding kemarin itu mungkin sekolah kami belum mendapat yang excellent, yang terbaik, tetapi mereka itu sangat antusias mengikutinya. Kenapa? Karena itu sesuai dengan minat dan bakat mereka yang dilakukan sehari-hari di sekolah. Makanya kalau saya pikir ulang tahun MAN yang kemarin itu sangat luar biasa ya bagi kami itu, bagi para kepala sekolah SMP, mungkin MTS juga madrasah kemarin. Kami juga duduk ketika mendengarkan argumen daripada mereka itu, ini sangat luar biasa, silent sekali ya, luar biasa Ustaz ya. Iya. Nah, bahkan bukan keagamaannya saja, ya, olahraga juga kemarin antusias. Ya, mungkin seperti itu. Ya, dengan diadakannya Rampo ini jadi ada tempat gitu untuk mengasah dan untuk bertanding ya Pak. Benar, bahkan termotivasi untuk mereka itu semua. Saya berharap itu tahun berikutnya itu akan lebih bagus lagi, lebih meluas artinya. Yang kemarin itu kan cuma Lusumaya, Aceh Utara, Birun. Mungkin ke depan bisa jadi ikut Aceh Timur. Jadi saingan mereka lebih lebih kuat, sehingga persiapannya juga lebih matang kan, seperti itu kan. Biasanya kalau persaingan itu lebih kuat, itu anak-anak termotivasi untuk belajar lebih mantap lagi. Ya, alhamdulillah kemarin juga SMP 2 berhasil ini Pak ya, menyabet juara Juara 2 di futsal. pertandingan futsal ya. Oke. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Mulai dari Ustadz Muhadar dulu. Apa harapan ini Rampo ini tahun pertama perdana kami buat Rampo ini. Jadi mohon maaf, jadi misalnya masih ada kekurangan dari kami. Nah, jadi harapan Ustadz Muhadar untuk Rampo untuk tahun ke depannya itu gimana? Yang pertama ada saran untuk cabang lomba yang sifatnya bukan di lapangan ya, kayak seperti lomba tahfizul Quran, kemudian ada lomba yang lain juga ya. Itu tentunya harus yang menjadi dewan juri atau dewan hakim itu yang profesional. Kemudian komposisi dewan hakimnya juga harus lengkap, karena dia biar melahirkan penilaian yang maksimal dan profesional juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja nanti menu lombanya boleh ditambah. Misalnya ada lomba azan ya, lomba azan yang memang anak-anak kita harus dilatih juga azan, jangan sampai nanti begitu pulang ke kampungnya justru azan yang salah, malah nggak bisa Pak. Malah nggak bisa. Jadi itu hal-hal yang sering anak-anak harus lakukan di kampung, di kehidupan sehari-hari harus sering dibuat kayak lomba azan. Boleh ditingkatkan lagi nanti dengan lomba, kalau misalnya di NTK itu ada lomba pemahaman Al-Quran. Jadi nanti sambil kita mengakrabkan anak dengan bagaimana anak-anak bisa memahami Al-Quran. Hari ini mereka terbiasa membaca, terbiasa menghafal. Nah, jadi perlu dibuat juga sebuah kegiatan yang itu anak-anak nanti akan membuka Al-Quran, kemudian mengetahui terjemahnya, kemudian juga memahami tafsir dari ayat itu apa. Nah, kita sering dengar ada lomba minat baca ya, bisa diberikan sebuah buku, kemudian nanti mereka meresumsi buku tersebut, kemudian akhirnya mereka memaparkan di depan dewan juri. Nah, ini kenapa tidak? Katakanlah misalnya kita mulai dari yang paling sederhana, misalnya surah Al-Fatihah. Nah, jadi lomba memberikan atau memaparkan isi kandungan surah Al-Fatihah itu misalnya. Nanti kalau Al-Fatihah sudah selesai bisa ke surat-surat yang lain. Nah, ini tujuannya tidak lain adalah agar para remaja itu akrab dengan Al-Quran, bukan hanya membaca dan menghafal, tapi juga memahami isinya itu apa. Nah, kalau ini sudah sering dibuat, maka mereka akan memahami, ingin mengamalkan dari apa yang telah disyarahkan itu. Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah seperti dibilang Ustaz Fakhur Razi tadi ya, mungkin ruang lingkupnya lebih luas ya, bukan hanya Luas Medan Aceh Utara, bisa jadi seperti juga dibuat di sekolah-sekolah lain, bahkan se-Aceh misalnya, sehingga kita akan melihat petarung-petarung yang hebat ya, sehingga akan lahirnya juga lebih hebat lagi. Nah, kemudian kalau bisa ke depan yang sifatnya lomba itu jangan tahunan ya. Bila perlu 6 bulan sekali, kenapa tidak 3 bulan sekali ya. Mungkin momennya bukan hanya momen karena ulang tahun ya, ini sekalian ya Pak. Jadi kan namanya juga syarat ya, jadi bukan hanya momen ulang tahun, karena kalau setahun sekali terlalu lama nunggunya ya, tahunan namanya.
Jadi kenapa tidak 6 bulan sekali? Iya. Kenapa tidak 3 bulan sekali? Mungkin dengan acara berbeda, mungkin bisa saja namanya nanti Man Mencari Bakat. Bisa saja kan? Man Mencari Bakat. Bukan ulang tahun, mencari bakat Ya, misalnya. nanti bisa saja dari per bulannya dibuat atau 3 bulan sekali dibuat, nanti tidak menutup kemungkinan pas ulang tahunnya maka juara-juara kemarin akan bertarung lagi di acara Nanti sama ulang dengan tahun MTQ seperti kecamatan dulu baru kota sana. Bisa jadi. Mungkin perbandingannya seperti itu. jadi Betul. jadi sekali lagi kita patut berbangga dengan momen lomba para anak-anak remaja hari ini, karena dengan banyaknya berbagai macam kasus kenakalan remaja. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah mereka ingin cari-cari ada lomba nggak, ternyata nggak ada lomba. Kegiatannya kurang. Mencari jati dirinya Pak Iya. ya, kok nggak ini Ya, gitu. lomba Quran nggak ada, lomba azan nggak ada, lomba pidato nggak ada. Akhirnya dia mencari lomba Ke di tempat yang jalanan, salah gitu, di Pak, tempat ya? yang salah di jalanan. Iya, benar. Lomba membunuh orang, lomba merampok orang. Ini kenapa? Iya. Karena mereka tidak ada wadah untuk lomba-lomba kebaikan seperti ini. Iya, iya, benar. Nah, kita juga masih teringat dulu di kampung-kampung kita itu ada lomba bola voli, ada lomba bola Takraw, sepak, iya. ya takraw, ada badminton. Itu suasana lomba di masyarakat itu sangat hidup. Jadi anak-anak itu akan mengerahkan kemampuan dan keahlian itu dalam lomba-lomba itu. Iya, benar. Maka kita berharap ya dukungan dari aparatur pemerintah ya. Kalau ini Losmai, dari Losmai khususnya ya wali kota ya. Iya, benar. Nah, dan apalagi ini hadir ini ketua LPTK kecamatan Manda Sakti. Jadi kalau bisa nanti dibuka link ya, ketika ada lomba seperti ini walaupun tahunan atau bukan tahunan, dibuka link kerjasama. Misalnya alhamdulillah juga kita dari FKP RRI ya, saya bidang pendidikan dan keagamaan. Kenapa tidak ketika ada momen seperti ini kita bisa koneksi dengan RRI Luk Sumawe. Iya, benar. Nah, jadi banyak link yang bisa kita join sehingga Gema Rampo Fest ini ya, Iya. bukan hanya menggema di daerah saja tapi bisa menggema di dunia. Masya Terima Allah. kasih. Itu aja mungkin. Jadi semoga kedepannya Man juga bisa buat lomba yang lebih besar. Jadi para murid-murid ini bisa mengerahkan kemampuan mereka di tempat yang benar gitu ya. Jadi Iya. jangan mereka nggak tahu nih mau kemana gitu, nggak ada lomba soalnya. Akan yang positif ya. Ya. Nah, oke, dari Bapak Fakhrul Razi, apa harapan untuk Rampo Fest ke depannya? Ya, terima kasih. Saya juga sangat termotivasi dengan acara seperti ini ya, karena kemarin juga dengan kegiatan di sini itu banyak sekali kepala-kepala sekolah yang menyampaikan inspirasinya kepada kami. Ini sangat luar biasa yang dilaksanakan oleh Man Bodang semua ini ya. Cuma harapan saya yang pertama, seandainya nanti dibuat ke depan lagi, sama juga harapan Ustaz Madar mungkin itu ini kan karena ulang tahun pasti tahunan Iya, kan, iya. bisa jadi nanti ya 6 bulan sekali dan lain sebagainya, itu terserah nanti. Tapi kalau yang khusus tahunan ini, harapan saya yang pertama sekali itu pemberitahuan atau pengumuman itu lebih cepat. Berarti ada waktu untuk mempersiapkan Minimal ya? 1 bulan lah. Ya. Kenapa? Karena ini kan sudah kita agendakan ya, sudah agendakan di tahunan ini. Bulan depan kita ada perlombaan Rampo Fest di Man yang kedua misalkan kan. Jadi perlombaannya pun bisa tahu kan, perlombaan itu kalau bisa memang ya ditambah seperti Ustaz Madar bilang tadi, bagus tuh Ustaz Madar ya. Karena kenapa? Ini kan persiapan setahun sekali. Kemudian ditambah, makanya saya bilang tadi, tolong kasih tahu ke kami itu atau pengumumannya itu lebih agak cepat supaya persiapan itu lebih matang. Kan? Misalkan yang jarang ini ya, yang jarang dan itu wajib dilakukan. Seperti lomba sholat jenazah. Kenapa tidak? Ya, yang Ustaz ya, 4 orang jemaah itu sebagai itu persiapan. Itu kan tidak bisa cepat persiapannya, kita pilih anak-anak ya kan. Nah, dari perlombaan. Kalau yang lain sudah disampaikan sama Madar, mungkin cabang perlombaannya itu lebih diperbanyak lagi. Demikian juga mungkin dengan dewan jurinya. Karena ini kita ke depan ini harapan kami yang pertama, yang kedua harapannya bila perlu ke depan biar saingannya lebih ketat. Kenapa? Anak-anak kalau saingannya lebih ketat itu Mereka banyak lebih yang semangat mereka gitu. lebih semangat, termotivasi Ya. itu. Kami juga bisa sampaikan kepada siswa bahwa ini perlombaannya ini udah apa namanya kayak provinsi, maksudnya semua sekolah ada di Kabupaten Aceh Tamiang ada satu, bisa jadi dari Banda Aceh nggak mustahil itu. Kan dari Banda Aceh daftar kemarin kami, mereka kan kepingin, mereka bisa jadi itu kan udah provinsi, padahal yang lakukan itu madrasah Kota Luk Sumawe, aman kan, tapi levelnya kalau ada beberapa kabupaten kota yang ikut udah level provinsi. Yang kita lakukan nih, Man juga nanti kan bisa terangkat ke Mendak Kota Luk Sumawe, kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya pikir yang dilakukan oleh madrasah Man khususnya Luk Sumawe kemarin itu sangat luar biasa.
ya antusias daripada kami ini. Saya pikir yang pertama ya pasti dukungan daripada kepala sekolah dan seluruh dewan guru di sini kan. Cuma harapan kami kemarin itu saya lihat udah bagus, ke depan bisa ya kita tingkatkan kembali. Apalagi seperti kata Ustaz Muhammad itu benar hari ini, apalagi tingkat SMP. Karena ini sekarang perbedaan secara psikologi pendidikan, psikologi perkembangan kita lihat itu ada pendidikan 4. Yang pertama dari SD, SMP, SMA dan kuliah itu berbeda. Yang paling sangat luar biasa hari ini kemarin keperluannya ketika SMP madrasah ya, sanawiyah. Ini bagus nih. Karena kalau tingkat SD secara pendidikan, kalau SD itu anak-anak dia hanya mengikuti gurunya. Sifatnya mendidik, bagaimana tingkah laku si guru, dia mengikuti. Si guru makan, minum sambil jalan, dia ikuti. Nggak usah kita bilang kamu makan diikuti, tapi si guru makan, minum sambil duduk, baca doa, si murid ikut. SMP, dia belum tahu jati dirinya. Dia SMP, diajak kemana? Kalau diajak ke negatif, negatif lah dia. Diajak ke kegiatan-kegiatan positif seperti sama ada banyak kegiatan perlombaan, keagamaan dan lain sebagainya, pasti dia mau. Nah, kalau tingkat SMA dia berpikir, kalau diajak ke negatif dia pikir, kalau ini gimana? Ini gimana? Apalagi yang kuliah itu dia udah terbuka. Kalau diajak negatif dia pasti nggak mau. Kenapa? Makanya tingkatan pendidikan itu secara psikologi berbeda. Saya pikir saya selaku kepala SMP Negeri 2 Kota Lusmawe hari ini dipercayakan, saya sangat termotivasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Madrasah Man Kota Lusmawe ini, khususnya kemarin perlombaan antar SMP dan Madrasah Sanawiyah. Saya pikir ke depan bisa jadi ya antar kita naik lagi mungkin dengan madrasah SMA ya, kemarin kan khusus ya. Nah, mungkin saya selaku kepala SMP mewakili pada hari yang berbahagia ini ucapkan terima kasih banyak kepada Man Kota Lusmawe yang sudah melakukan ini, dan anak-anak kami kemarin turut termotivasi banyak walaupun mereka kalah dalam bertanding itu biasa ya, tapi yang penting motivasi mereka sangat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah untuk Mang semuanya berarti sejauh ini ramponya udah bagus ya. Cuman sarannya ini semoga bidang lombanya itu bisa diperluas. Jadi lebih banyak lagi yang bisa dipertandingkan, dan semoga untuk Rampo Fest ke depannya ini udah lebih mendunia lah Pak ya, kita bilang. Semoga ya. Ada tambahan sedikit lagi. Oh ya, kenapa Ustaz? Jadi hadiahnya juara dan hadiah. Jadi kemarin kan, kenapa itu Ustaz? Kurang puas kah? Enggak, karena saya bukan peserta, cuma membaca aja. Jadi kalau kita bayangkan kita jadi peserta, kalau bisa disarankan ya kemarin kan juaranya 1, 2, 3 aja. Kalau bisa nanti ada harapan 1, 2 dan 3 plus ada kenang-kenangan, apakah berbentuk gantungan kunci atau berbentuk apa yang ada logo Rampo Festman. Ya, jadi semua peserta yang udah ikut, kalaupun nggak dapat juara dia dapat oleh-oleh berbentuk apa gitu sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan udah pernah bergabung gitu di Rampo Fest. Jadi ketika mereka ikut di sini ada yang juara 1, 2, 3, ada yang harapan 1, 2, 3 plus yang nggak dapat juara dia dapat cindera mata. Iya, sertifikat kemarin dapat. Dapat. Ya, alhamdulillah bagusnya. Jadi itu tambahan aja. Jadi sebenarnya ketika ikut lomba seperti itu kan semua kepingin juara, kita nggak mungkin juara semua. Jadi cuma ditambah aja ada harapan 1, 2, 3. Plus kalau ada cindera mata atau hadiah hiburan. Ya, apalagi kalau peserta banyak sana, ada harapan ya, mungkin lebih banyak lagi ya. Untuk meningkatkan hadiah ini kan bisa jadi sponsor. Ya, benar. Jadi bukan hanya dari uang pendaftaran ataupun dari sekolah, kita bisa buka link di luar. Mungkin ada lembaga-lembaga lain. Kenapa tidak nanti mungkin ada bisa join dengan bakso koko misalnya. Ya, bisa. Jadi dapat voucher misalnya kan yang juara ini nanti bisa makan gratis gitu ya. Atau bakso kampungku misalnya kan. Atau dia apa saja, yang mungkin ayam penyet gitu, atau wong Solo. Kan jadi ini satu hal yang menggembirakan juga, dan mereka juga ikut namanya ditenarkan kan. Jadi peserta juga dapat voucher atau apalah. Mereka juga dapat keuntungannya Pak ya. Iya. Bahkan usaha kemarin kita kasih tahu yang plus di sini kemarin itu bahkan tidak dipungut biaya pendaftaran Ustaz. Oh, Masya Allah. Nggak ada. Makanya kami kan peserta, nggak ada dipungut uang pendaftaran kan. Bisa jadi ke depan pendaftarannya sedikit, bisa juga. Tapi kalau nggak ada seperti ini ya lebih luar biasa. Bisa pendaftarnya lebih banyak gitu Pak. Lebih banyak tapi nggak ada dipungut uang pendaftaran Ustaz. 0 uang pendaftarannya.
Itu sangat luar biasa saya pikir. Makanya perlu kerjasama dengan mungkin pengusaha-pengusaha luar. Kenapa? Seperti disampaikan sama ada, mungkin hadiahnya bisa diperbanyak lagi dari kemarin 1, 2, 3, bisa 1, 2, 3 harapan 1, harapan 2, 3. Kenapa? Itu menyangkut tentang dana juga ya. Dengan kegiatan kemarin saja udah luar biasa itu. Pengeluaran dana saya melihat sendiri itu, menyaksikan sendiri kemarin itu sangat luar biasa. Kalau dananya memang minim tidak bisa dilakukan. Ya, itu terima kasih banyak itu. Dan iklannya juga ya. Ya. Ada spanduk-spanduk di luar kan. Oh ya benar. Atau di iklan di radio atau di mana saja, karena rumahnya juga harus lebih kuat ya. Ya. Itu aja mungkin. Ya, alhamdulillah. Ini pun karena masih rampo phase pertama kita, jadi masih banyak kekurangannya Ustadz. Jadi semoga kedepannya bisa kayak yang Bapak dan Ustadz harapkan ya. Oke, jadi hari ini terima kasih kepada Bapak Fakhrul Razi dan Ustadz Muhadar udah menemani saya berbincang-bincang sedikit tentang rampo. Jadi semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi ya Pak di luar podcast ini juga Bapak ya. Oke, terima kasih. Ke depan lebih silaturahim dan silaturahmi buat kembali ya. Iya, Pak. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.